Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Zaki, Auzan, dan Zahran ingin mempresentasikan tugas Project Base tipe 0. Di sini ada saya, Zahran, dan di sebelah saya ada rekan saya. Nama saya Zaki Rehan Ahmad dengan NIM 130120436. Lalu saya Uzur Fadlan dengan NIM 13012040020. Dan saya sendiri, Zahran Rehan Syalikum Mahua dengan NIM 13012040049. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang pendahuluan, yaitu tujuan penulisan laporan ini untuk memenuhi dan menjelaskan tugas Project Base tipe 0 yang telah dikerjakan. Spesifikasi dan penjelasan akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Dan di sini ada poin kedua, yaitu deskripsi masalah. Kami diberikan sebuah data yaitu autos_mpg.csv. Data ini digunakan untuk prediksi tingkat kehematan bahan bakar kendaraan dalam satuan miles per gallon. Berdasarkan profil mobil yang diberikan, yang diwakili oleh atribut-atribut seperti silinder, daya, tahun keluaran, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke bab 2, tentang landasan teori. Kita menggunakan landasan teori bagging. Bagging itu jenis teknik ensemble di mana algoritma pelatihan tunggal digunakan pada subset berbeda daripada pelatihan yang di mana pengambilan sampel subset dilakukan dengan penggantian bootstrap. Setelah algoritma dilatih pada semua subsetnya, kemudian bagging memprediksi dengan menggabungkan semua prediksi yang dibuat oleh algoritma pada subset yang berbeda-beda. Untuk menggabungkan output dari pelajar dasar, bagging menggunakan pemungutan suara mayoritas atau prediksi paling sering keluar di antara semua prediksi. Untuk klasifikasi dan rata-rata, yaitu mean semua prediksi untuk regresi. Oke, lanjut ke bab 3 tentang implementasi. Di sini kami mengimplementasikannya. Menggunakan yang pertama itu ada library-nya. Ada beberapa library yang digunakan itu seperti import numpy, yang snp, itu variabelnya, import pandas, import matplotlib, .pyplot, sama import seaborn. Setelah itu ada sklearn, model selection, dan lain sebagainya. Di sini ada poin 3.2, yaitu eksplorasi data. Jadi langkah pertama yang kami ambil itu membuat model machine learning adalah memahami data yang digunakan. Hal ini bertujuan agar pembuatan model sesuai dengan kondisi dan karakteristik dari data yang digunakan. Terdapat beberapa langkah sebagai berikut. Yang 3.2.1 menampilkan dataset. Di sini kami menampilkan dataset autos_mpg. Di sana ada kodenya dan datasetnya. Lalu scroll ke bawah. Di sini ada infonya, ada silinder, displacement, horsepower, weight, dan lain-lain. Nah, di sini dataset ini memperoleh informasi setiap atribut yang ada pada data. Banyaknya instance dari setiap atribut dan tipe data dari setiap atribut. Data autos_mpg.csv memiliki 398 row dan 9 kolom. 2 atribut bertipe data objek, 4 atribut bertipe data integer, dan 3 atribut bertipe data float. Oke, lanjut ke bawah. Di sini poin selanjutnya ada menghilangkan nilai 0. Baris yang memiliki nilai 0 akan di-drop sehingga tidak mengganggu model nantinya. Nah, ini ada proses ngedrop nilai 0-nya. Itu ada mengubah data yang berisi menjadi 0, ada kodenya, dan menampilkan data duplikat pada autos_mpg. Setelah itu, menambahkan data 0 pada data. Dan yang terakhir ada replace data 0 dengan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud itu menggunakan median dengan menggunakan bantuan inputer. Ya, di sini menampilkan data yang kosong setelah kita isi. Itu ada datanya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Auzan. Silakan, Auzan. Oke, terima kasih. Selanjutnya menampilkan heatmap korelasi antar atribut. Yang pertama itu kita print korelasi dan heatmapnya. Lalu kita deklarasikan plotnya, lalu menampilkan plot berdasarkan target MPG. Berikut hasilnya. Lalu itu hasil heatmapnya. Heatmap digunakan untuk melihat korelasi antar atribut. Korelasi positif digambarkan dengan warna merah dan korelasi negatif digambarkan dengan warna ungu.
Dalam heat map di atas dapat dilihat bahwa pasangan atribut displacement dan silinder memiliki korelasi paling tinggi, yaitu 0,95. Lalu selanjutnya menampilkan scatter plot. Scatter plot adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik dan individual. Scatter plot ini digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Langsung kodenya, kita menampilkan scatter plot dari keempat kolom yang dipilih dibandingkan dengan MPG-nya. Lalu menggunakan 4 data yang dipilih, yaitu dengan korelasi yang terbesar. Berikut perbandingannya. Lalu menampilkan box plot ketika masih terdapat pencilan. Kodenya kita print dahulu box plotnya, lalu kita menampilkan outliers. Berikut tampilan box plot. Box plot merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya perbedaan sebuah data yang tidak sama seperti kebanyakan data lainnya. Pada suatu data box plot berguna untuk menunjukkan dan memberi kesimpulan pada suatu data secara grafis. Oke, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zaki Raihan Ahmad. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan menangani pencilan atau menangani outliers. Yang pertama, kita harus menghapus outliers agar tidak ada pencilan yang terlampau jauh. Kita menggunakan function depth handling outliers, di mana kita harus menghitung jarak interkuartil dengan cara kuartil 3 dikurangi kuartil 1, kemudian menghitung upper dan lower. Setelah itu baru dijalankan. Tujuan dihapusnya outlier adalah tadi yang saya sebutkan agar data tidak memiliki pencilan yang terlampau jauh. Kemudian setelah pencilan teratasi, maka kita mengecek lagi outliers apakah terdapat pencilan atau tidak. Kita lihat di sini bahwa tidak terdapat pencilan lagi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memisahkan data trend dan data test. Di mana untuk pemisahan ini pertama adalah kita drop data yang tidak diperlukan dan dimasukkan pada variabel X, dan target data yaitu MPG pada variabel Y. Kemudian kita split data atau memisahkan data menggunakan test size sebesar 35% agar lebih efisien dan hasilnya lebih efektif. Dapat dihasilkan data trendnya adalah 258 dan data testnya 140. Setelah itu kita akan melakukan scaling menggunakan library standard scaler agar perbedaan data tidak terlalu jauh. Setelah data selesai di scaling, kita akan memodeling data atau sampai pada proses pemodelan data gunakan regression bagging regression, di mana data yang sudah dilakukan modeling akan di-feed modelnya ke data. Terakhir akan dilakukan prediksi terhadap data test. Setelah itu kita akan melanjut ke tahap evaluasi, di mana untuk mencari kekurangan dan menampilkan skor pada data, di mana skor yang ditampilkan adalah skor R2, ada skor train, skor test, dan skor tes R2 menggunakan escalon metric, kemudian ada mean squared error dan RMSE, di mana R2 skor mewakili koefisien seberapa baik nilai cocok dibandingkan dengan nilai aslinya, nilai 0 sampai 1. Di sini kami menggunakan persen. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik modelnya. Setelah itu kita akan menampung selisih data tes Y dan data prediksi dalam variabel selisih, kemudian akan kami tampilkan pada plot. Sudah itu kita juga menampilkan grafik perbandingan antara nilai asli dan nilai hasil prediksi. Dapat dilihat di sini tidak perbedaan yang terjadi tidak terlalu jauh. Kemudian kami melakukan eksperimen untuk mengubah test size menjadi 45% untuk mencapai hasil yang maksimal. Tetapi pada saat kita melakukan eksperimen ini, hasilnya tidak lebih bagus dari test size sebelumnya, di mana hasil skornya lebih bagus dari ketika test size 35%. Di sini langkah yang kita lakukan masih sama, gitu.
Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah tes yang efektif digunakan adalah ketika tes-tesnya 35% dan grafik perbandingannya tidak berbeda terlalu jauh. Berikut adalah source code kami. Ini adalah library, kemudian kita read data, kemudian kita eksplorasi data. Setelah itu kita menampilkan korelasi dan plotnya. Setelah itu kita handling outliers atau pencilan. Setelah itu kita memisahkan data trend dan data test, scaling. Setelah itu kita masuk ke pemodelan data, kemudian evaluasi. Dan kita mendapatkan hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bule. Jadi menurut saya kesimpulan yang tadi izin menambahkan, untuk evaluasi dan eksperimen kita, seberapa besar persentase itu tidak mempengaruhi keefektifan dan kemaksimalan pada data test dan datasetnya. Oke, untuk itu saya izin tutup presentasinya. Kami dari kelompok Zaki, Auzan, dan Zahran izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.